Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di semester 2 ini yaitu fungsi. Ya, kalian tulis bab 1 fungsi. Nah, sekarang di fungsi ini ada macam-macamnya. Kalian pasti pernah belajar materi ini waktu kalian masih SMP. Nah, di fungsi ini macam-macamnya nanti kita ketemu relasi, ketemu yang namanya himpunan, domain, kodomain, rank. Nah, sekarang Ibu langsung jelasin maksudnya aja ya. Nanti kalian tinggal rangkum sendiri. Jadi, di sini ceritanya contoh ya. Misalnya misalnya ada 3 anak yang kerja di toko. Nah, misalnya ada Andi, Ibu ibaratnya A ya, Andi. Terus ada Betty dan ada Cici. Nah, ada Andi, Betty sama si Cici. Ceritanya mereka itu sama-sama kerja di toko, tapi mereka beda shift. Ceritanya si Andi ini shift malam, Betty itu shift siang, sedangkan Cici shift pagi. Nah, terus di sini gaji mereka nih, gajinya. Ini 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, ceritanya kan biasanya kalau shift malam itu lebih mahal ya, jadi lebih mahal, gajinya lebih gede. Jadi Andi ini gajinya ceritanya 3 juta, jadi kita sambungkan nih. Nah, si Betty ini gajinya 2 juta, si Cici ini gajinya 1 juta. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang kita masuk-masukin nih. Nah, ini yang A ini namanya relasi, salah, ini namanya himpunan. Ini namanya himpunan A, yang ini namanya himpunan B. Himpunan A itu apa aja? A, B, C. Himpunan B itu 1, 2, 3. Gitu, paham? Ya, jadi sebelah sini tuh semuanya tuh anak-anaknya himpunan namanya. Nah, himpunan itu dia belum ada garisnya, belum dikasih garis-garis ini. Jadi, himpunan itu misalnya begini. Ini A, ini B, ini 1, 2, 3, ini 4, 5, 6. Nah, ini namanya himpunan yang belum dikasih garis. Kalau udah dikasih garis, ini namanya relasi. Relasi itu menghubungkan antara dua himpunan. Jadi menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Itu relasi. Sedangkan himpunan sendiri itu belum ada hubungan. Jadi belum digarisin sama si relasi. Ya, terus nanti kita ketemu sama domain. Domain itu ini, ya, domain. Domain itu ini A. Domain itu daerah awal, daerah asal, ya. Ini namanya daerah asal. Nih. Jadi emang aslinya namanya si Andi ya Andi, Betty ya Betty, Cici ya Cici. Terus kalau yang sebelah sini namanya kodomain. Kodomain itu daerah lawan. Daerah lawannya itu dapat gajinya gitu. Nah, daerah lawan ini dia bisa dibolak-balik. Intinya garisnya terserah. Kayak gini kan, kayak Andi tiba-tiba di bawah. Padahal Andi sebelahnya 1 juta. Tapi karena dia shift malam, dia jadi dapatnya gaji 3 juta. Jadi ini nggak ngaruh, intinya si relasi ini yang menjambungkan ke B-nya. Itu, nah, ingat ya, domain itu daerah awal, daerah asal. Kodomain itu daerah lawan. Nah, nanti kan ketemu yang namanya rank. Rank ini daerah hasil. Jadi hasilnya dari mereka, ya. Rank ini bisa sama kayak kodomain, sedangkan kodomain itu belum tentu sama kayak rank. Jadi kalau rank itu hasil dari himpunan yang dipilih sama himpunan A gitu. Nah, contoh kalau kayak gini kan gampang ya. Jadi kalau kodomain domain dulu deh. Kalau domain itu berarti jawabannya A, B sama C. Kalau kodomain itu jawabannya 1, 2, 3. Kalau ranknya itu berarti 1, 2, 3 gitu. Atau jawabannya bisa juga A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Kayak gitu ya, sama aja. Nah, nanti kalau ada soal bentuknya seperti ini. Nih, ini misalnya A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini
ini salah, ini nah jadi A itu ke 1, B itu kedua, C itu ketiga, yang D itu ke-6. Nah untuk yang ini himpunan A, ini himpunan B, untuk mencari domainnya berarti kan A, B, C, D. Kalau kodomainnya berarti 1 sampai 7 ya. Ntar kalian jabarin sendiri. Untuk ranknya jangan 1 sampai 7 lagi. Ranknya itu yang dipilih aja sama si himpunan A. Berarti ranknya berapa aja? 1, 2, 3 sama 6. Udah cukup ini aja yang dipilih gitu. Jadi rank itu belum tentu sama kayak kodomain, tapi kalau kodomain itu pasti sama kayak rank gitu ya. Terus fungsi ya, satu lagi pengertian fungsi. Fungsi ini sekarang kita nentuin dia itu fungsi apa bukan. Dikatakan fungsi kalau himpunan A itu semua milih. Ya, jadi himpunan A itu milih. Sedangkan himpunan B itu kan yang dipilih. Himpunan B itu nggak apa-apa kalau ada yang nggak kepilih. Misalnya yang B itu ada yang jomblo gitu, jadi nggak apa-apa dia nggak kepilih juga. Nah kalau kayak gini nih, ini kan yang A kepilih. A itu udah ngegaris, B itu udah ngegaris, C udah ngegaris. Berarti dia udah termaksud fungsi ya. Ini fungsi. Kalau ada contoh misalnya di sini. Kalau yang kayak gini juga nih, ini kan A-nya, B-nya, C-nya ini udah ada semua garisnya. Berarti dia bagus. Sedangkan yang di B ini ada angka 4, 5, sama 7 nggak kepilih. Nggak apa-apa, ini termaksud fungsi. Karena kita patokannya himpunan A. Kan ibaratnya kayak kita kerja. Misalnya si Andi dapat gaji, Betty dapat gaji, Cici dapat gaji, terus si Dodi misalnya juga dapat gaji. Nggak mungkin dong si Dodi misalnya nggak milih, dia udah kerja capek-capek akhirnya dia nggak dapat gaji. Nah itu kan nggak adil, jadinya dia harus milih, jadi dia termasuk fungsi. Kalau si Dodi nggak dapat gaji berarti dia bukan termaksud fungsi. Kalau yang bukan termaksud fungsi nih, misalnya ini 1, 2, 3, ini ABC, terus ini sama ini. Nah, ini masih termaksud fungsi ya. ABC. Nah, ini nih. Nih, himpunan A sama himpunan B. Himpunan ini bukan termaksud fungsi. Bukan fungsi. Kenapa bukan? Karena di himpunan A itu ada satu angka yang gak milih siapa-siapa. Nih si 2 nih gak milih siapa-siapa. Padahal himpunan B semuanya kepilih. Gak ngaruh kalau yang B ya, kita patokannya A. Ada satu aja angka dia gak milih siapa-siapa, berarti dia bukan termaksud fungsi. Nanti pengertiannya, kenapa bukan